Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna, peserta Jambore GTK tahun 2024 dari SMP Negeri Pakaba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul Asesmen Diagnostik sebagai langkah awal dalam pembelajaran. Pendidikan merupakan faktor dasar yang menentukan pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam suatu bangsa dan negara. Pendidikan adalah proses yang melibatkan manusia, yakni pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui berhasil tidaknya sebuah proses pendidikan, perlu dilakukan evaluasi. Dalam kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran dikenal dengan istilah asesmen. Dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen bukan lagi sekedar tahap pelaporan kemampuan peserta didik, tetapi dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan pendidik pada awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Namun, selama ini asesmen diagnostik sangat jarang dilakukan. Sebagian besar pendidik hanya berfokus pada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Akibatnya, pendidik tidak memiliki gambaran yang jelas berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Akibatnya, pembelajaran berlangsung tanpa diferensiasi. Pendidik hanya mengajar secara klasikal dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, saya melaksanakan praktik baik dengan judul Asesmen Diagnostik sebagai langkah awal dalam pembelajaran. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik ada dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif mengacu pada seperangkat prosedur diagnostik yang didasarkan secara kognitif untuk menunjukkan dan kelemahan peserta didik dalam kaitannya dengan struktur pengetahuan dan keterampilan pemrosesan informasi. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik baik secara emosional maupun psikologis dalam menerima pembelajaran. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik di SMP Negeri Pakaba, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif secara terpisah. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan pada awal materi pembelajaran, sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan pada awal tahun pembelajaran atau awal semester. Tujuan saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif pada awal pembelajaran adalah untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari. Pengetahuan tersebut meliputi materi prasyarat dan pengetahuan dasar yang dapat membantu peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan secara online maupun offline. Secara online dilakukan dengan bantuan Google Formulir dan secara online dilakukan dalam bentuk cetak bagi peserta didik yang tidak memiliki akses internet. Hasil belajar peserta didik tersebut digunakan untuk memetakan kemampuan peserta didik dan mengelompokkan peserta didik secara heterogen dalam proses pembelajaran.
Melalui pelaksanaan asesmen diagnostik ini, saya memiliki informasi mengenai kemampuan peserta didik terhadap materi prasyarat. Informasi ini dapat digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, khususnya untuk diferensiasi konten. Saya dapat mengelompokkan peserta didik yang memiliki kemampuan awal yang berbeda untuk saling membantu dalam kelompoknya. Selain itu, saya juga dapat menentukan target yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik pada akhir pembelajaran. Asesmen diagnostik non-kognitif pada awal semester atau awal tahun pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial peserta didik. Dimensi yang diukur pada asesmen ini meliputi kondisi psikologis dan sosial emosional peserta didik, kegiatan belajar mandiri peserta didik, kondisi keluarga peserta didik, latar belakang pergaulan peserta didik, serta minat, motivasi, dan gaya belajar peserta didik. Pemilihan aspek-aspek ini dilakukan karena aspek tersebut sangat penting dan menunjang pembelajaran peserta didik di kelas. Instrumen diberikan kepada peserta didik dalam bentuk kuesioner, dan peserta didik diminta untuk memilih apakah butir instrumen yang disampaikan sangat sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai dengan kondisi peserta didik. Berdasarkan jawaban peserta didik, guru mengetahui kondisi personal untuk masing-masing peserta didik. Dengan pengetahuan tersebut, saya dapat membantu peserta didik dalam proses beradaptasi dan belajar di kelas. Informasi yang saya peroleh dapat saya gunakan untuk melaksanakan diferensiasi pembelajaran di kelas, khususnya untuk diferensiasi proses dan produk. Hal ini karena berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, saya memperoleh informasi yang berkaitan dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik ini, khususnya untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Melalui kolaborasi ini, kami dapat membersamai peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.